Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabeka, perkenalkan saya Diniela Fadel dengan NIM channel 112412009 dari kelompok 10 histologi. Jadi di sini saya akan garis responsi dari materi urogenitalia. Yang pertama itu saya akan membahas tentang sistem urinaria. Sistem urinaria itu saya akan mulai dari arterinya. Jadi arteri yang masuk yang pertama kali dari hilum renalis adalah arteri renalis. Arteri renalis itu akan bercabang menjadi arteri segmentalis. Arteri segmentalis akan bercabang menjadi arteri lobaris. Arteri lobaris yang berada di antara piramis pada medula renalis. Terus akan bercabang lagi menjadi arteri arcuata. Jadi arteri arcuata ini yang berada pada basis dari piramis renalis yang akan bercabang lagi menjadi arteri interlobularis. Arteri interlobularis ini yang berada pada korteks yang akan melanjutkan diri menjadi arteriola aferen. Arteriola aferen ini yang membentuk glomerulus bersama dengan arteriola eferen yang pada bagian ujungnya itu terbentuk yang namanya kutub vaskular. Jadi terus kita bahas tentang sawar darah filtrasi itu yang dimana merupakan bagian dari antara glomerulus dan kapsula Bowman dalam suatu kompleks yang dinamakan dengan corpus renalis. Terus yang pertama itu yang terdiri dari ada endotel dari glomerulus itu sendiri. Terus sudah itu ada epitel pada kapsula Bowman yang dimana ada lapisan parietalnya yang terdiri dari membrana basalis dari kapsula Bowman itu sendiri, dan juga ada lapisan pada visceralnya. Lapisan visceralnya itu yaitu terdiri dari sel-sel podosit. Terus lanjut, darah akan tersaring dari tadi kapiler yang berfenestrasi yang akan tersaring dari kapiler glomerulus tersebut. Terus masuk ke dalam kapsula Bowman yang disebut dengan urin primer. Terus lanjut dia masuk ke tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal yang terdiri dari atas epitel selapis kuboid yang bersilia. Terus disinilah terjadi reabsorpsi yang masih dibutuhkan dalam tubuh, salah satunya itu glukosa. Terus lanjut lagi ke tubulus lurus distal yang sama tadi epitelnya dan contortus. Terus masuk ke ansa Henle tipis yang descendens yang ke bawah, yang dimana dia fungsinya buat reabsorpsi dari H2O atau air. Terus lanjut naik lagi ke ansa Henle yang ascendant yang naik itu dia udah reabsorpsi terhadap ion-ion. Terus lanjut lagi ke tubulus lurus distal yang epitel selapis kuboid yang tidak memiliki tadi mengenai ansa Henle itu dia selapis squamous atau selapis gepeng. Terus kalau misalkan udah masuk ke tubulus lurus distal, dia udah kembali seperti tubulus contortus proximal, yaitu epitel selapis kuboid, sayangnya dia tidak bersilia. Terus dia fungsinya terus tubulus contortus distal itu dia fungsinya buat reabsorpsi juga, tapi dia punya fungsi sekresi juga, yang dimana kalau misalkan ada zat-zat yang tidak berguna kan dimaksudkan ke dalam tubulus tersebut sebagai urin. Terus lanjut ke ada juga yang namanya dengan makula densa. Makula densa itu adalah suatu struktur yang dimana di antara tubulus contortus distal dengan arteriola aferen, yang dimana dia mengatur dari tekanan darah dengan sel juxtaglomerul yang akan menghasilkan renin. Renin inilah yang berperan dalam sistem RAS. Terus lanjut, terus masuk lagi ke namanya tubulus colectivus. Tubulus colectivus ini terdiri dari selapis kolumnar. Terus masuk ke ductus collectivus. Ductus collectivus ini dia juga sama epitelnya. Terus lanjut ke calyx minor, terus masuk ke calyx mayor, terus masuk ke pelvis renalis. Pelvis renalis adalah tempat pengumpulan urin yang dimana dia sudah menggunakan epitel transisional. Jadi lanjut masuk ke ureter. Di ureter sama epitel transisional.
2/3 proksimal dan sepertiga distalnya itu sama-sama dengan epitel transisional. Terus lanjut dia vesika urinaria atau kandung kemih sama di epitel transisional. Di sini penyimpanan urin sebelum dikeluarkan lewat uretra. Terus di uretra juga dia pada cowok itu pada saat di uretra yang bagian atas atau pars prostatika itu dia menggunakan transisional, tapi mulai ke bawah dia sudah epitel kolumnar bertingkat atau kolumnar bertingkat. Terus pada itu apa sih namanya, uretra pars membranacea. Terus makin ke bawah ke pars sponyosa sudah mulai membentuk epitel berlapis gepeng tidak bertanduk. Lanjut. Jadi setelah saya membahas mengenai sistem urinaria, saya akan membahas mengenai sistem genitalia atau sistem reproduksi pada pria. Jadi sistem reproduksi pada pria itu dimulai dari tubulus seminiferus yang dimana letaknya terdapat di dalam testis, dimana terdiri atas sel-sel spermatogenik atau sel-sel germinativum. Jadi proses-proses ini dimulai dari ada spermatogonium di bagian tubulus seminiferus akan bermitosis menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer akan bermeiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder bermeiosis 2 menjadi spermatid. Spermatid akan mengalami spermiogenesis menjadi spermatozoa yang fungsional. Terus lanjut, ada juga yang namanya sel Sertoli. Sel Sertoli ini yang menutrisi dari sel-sel germinativum. Terus juga ada di interstisialnya tubulus seminiferus itu ada sel Leydig. Sel Leydig itu menghasilkan testosteron buat ciri karakteristik sekunder pada pria. Terus lanjut, spermatozoa tadi yang berada pada lumen tubulus seminiferus akan berpindah tempat pada tubulus recti. Tubulus recti ini tubulus recti akan masuk ke rete testis. Rete testis akan masuk ke tubulus recti itu dia selapis kuboid. Terus rete testis itu juga selapis kuboid. Terus ada ductus efferens. Ductus efferens itu dia selapis kolumnar dan kuboid. Kolumnarnya itu dia buat jalannya sperma, terus kuboidnya itu dia penyerapan dari cairan. Terus lanjut dia masuk ke ductus epididymis. Di sini tempat penyimpanan sperma atau tempat pematangan sperma. Dia terdiri dari epitel kolumnar bertingkat semu bersilia. Terus lanjut masuk ke vas deferens. Vas deferens ini epitelnya juga sama dengan ductus epididymis. Dia merupakan saluran panjang, terus ototnya juga tebal, otot polosnya tebal buat kontraksi. Terus lanjut vas deferens, terus masuk ke ductus ejaculatoris. Ductus ejaculatoris itu sebenarnya dia termasuk vas deferens, tapi dia sudah melewati vesicula seminalis. Vesicula seminalis itu fungsinya buat memberikan nutrisi kepada sperma. Jadi dia buat menghasilkan cairan semen buat si sperma tersebut. Terus lanjut masuk ke uretra pars prostatica. Jadi prostatica ini kelenjar prostatika ini juga dia menghasilkan nutrisi buat sperma. Terus dia juga buat menghilangkan mengurangi keasaman pada vagina, sehingga motilitas pada sperma itu menjadi bagus. Terus lanjut dia masuk ke terus epitelnya juga. Epitelnya ini pada uretra pars prostatika itu dia masih epitel transisional, tapi bagian distalnya itu sudah mulai menjadi epitel yang kolumnar, epitel berlapis kolumnar atau bertingkat kolumnar. Terus lanjut dia masuk ke dalam
ini yang pars membranacea ya tadi yang sudah saya sebutkan, dia udah kolumnar. Terus lanjut ke pars spongiosa, di bagian ujung dia sudah epitel berlapis, epitel gepeng berlapis, epitel berlapis gepeng tidak bertanduk. Terus keluarlah spermanya, jadilah dia ejakulasi. Dan itulah tadi penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.